Su Hyuk kembali dari luar negeri untuk menikah. Tapi dia jatuh cinta pada pelayan di rumahnya. Apa mereka bisa bersatu atau malah sebaliknya? Hari ini, cucu tertua grup Hyewon kembali ke rumah. Semua orang sibuk untuk menyambutnya. Kepala pelayan menyuruh Yu Yeon membersihkan kamar Su Hyuk. Tapi karena kelelahan, dia malah tertidur di kamar itu. Setelah beberapa saat, Yu Yeon terbangun. Dia keluar sambil membawa keranjang cucian. Di tangga, dia berpapasan dengan Su Hyuk yang akan pergi ke kamarnya. Mereka terdiam sambil bertatapan selama 10 detik. Yu Yeon pergi melewati Su Hyuk. Saat acara penyambutan Su Hyuk, semua orang bertanya tentang rencana masa depan Su Hyuk. Tapi dia tak menjawab dan melanjutkan makan. Karena dia tahu hidupnya sudah direncanakan. Mulai dari kuliah, bekerja, bahkan menikah. Lalu seseorang bertanya padanya, apa belum ada gadis yang membuat jantungnya berdebar? Su Hyuk segera mencari sosok Yu Yeon. Dia menatap ke sekeliling, tapi tak menemukannya. Malamnya, saat Su Hyuk berbaring di ranjang, dia tidak sengaja menemukan ikat rambut. Persis seperti yang digunakan Yu Yeon. Memikirkan itu, Su Hyuk tak bisa menahan senyumnya. Yu Yeon yang tak bisa tidur memilih untuk berjalan-jalan. Di luar, dia melihat Su Hyuk sedang duduk sendiri. Melihat Yu Yeon, Su Hyuk pun bertanya, "Kenapa kau berada di sini?" Yu Yeon pun menjelaskan bahwa dia tak bisa tidur. Dan saat akan kembali ke kamarnya, dia tersesat. Su Hyuk pun tertawa mendengar jawaban Yu Yeon. Su Hyuk mendekatinya dan memberinya ikat rambut. Yu Yeon segera mengambilnya. "Maafkan aku kelelahan saat itu. Dan tertidur di sana. Apa menurutmu kamarku nyaman? Kalau begitu, mari bertukar kamar." Saat Yu Yeon mendengar ucapan tuan mudanya, dia diam karena bingung menjawabnya. Ini pasti menyenangkan. Malam itu, mereka berdua bertukar kamar. Keesokan harinya, saat terbangun di kamar Yu Yeon. Setelah bertahun-tahun, baru kali ini Su Hyuk merasa tidurnya nyenyak. Dia sendiri bahkan tidak percaya. Mengapa dia bisa mempercayai Yu Yeon? Hari ini, Arim, gadis yang dijodohkan dengan Su Hyuk datang. Saat Su Hyuk berganti pakaian di kamar, dia melihat posisi fotonya dan ibunya telah berubah. Kali ini, Yu Yeon hendak membersihkan kamar Su Hyuk. Saat berpapasan, Yu Yeon tersenyum. "Jangan berlebihan, dan jangan sembarangan atau melewati batasmu. Aku hanya memintamu bertukar kamar, tapi tidak mengizinkanmu untuk menyentuh barang-barangku." Setelah mengatakan itu, Su Hyuk pergi, meninggalkan Yu Yeon yang masih terdiam. Dia pun tersenyum miris. "Aku pikir dia tidak seperti anggota keluarga lainnya. Ternyata dia sama saja." Yu Yeon pun memutuskan untuk menjaga jarak dengannya. Arim tiba di rumah Su Hyuk untuk makan bersama. Yu Yeon dan pelayan lainnya mengantarnya masuk. Begitu melihat Su Hyuk, Arim dengan antusias menyapa. Tapi Su Hyuk hanya mengangguk. Saat melihat Arim, dia menatap Yu Yeon yang berdiri di belakangnya. Yu Yeon langsung menghindari tatapannya. Arim tampak sangat antusias dengan pernikahannya. Dia tidak hanya lincah dan cantik, tapi juga baik. Dia bahkan membawakan beberapa hadiah. Tapi Su Hyuk tidak tertarik padanya. Ketika Yu Yeon datang, Su Hyuk menatapnya. Yu Yeon menghindar dengan menundukkan kepalanya. "Sebenarnya Su Hyuk adalah hadiah terbaik untukku." Melihat Arim sangat antusias, nenek dan ibu tiri Su Hyuk sangat bahagia. Yu Yeon merasa jarak antara mereka seperti langit dan bumi. Tapi malam itu, Su Hyuk datang ke kamarnya, memintanya untuk bertukar kamar lagi. Yu Yeon mengingat apa yang terjadi tadi pagi. Dia berpikir untuk menolak tawaran itu, tapi merasa bimbang saat melihat Su Hyuk. "Jadi, apa kau setuju?" Tanpa disadari, pelayan lain memperhatikan mereka. Seberapa dalam dia akan terlibat dengan keluarga ini? Saat Yu Yeon akan bekerja, dia dipanggil oleh ibu tiri Su Hyuk. Begitu dia tiba, ibu tiri Su Hyuk memberinya cek dan berkata agar berhati-hati saat membersihkan kamar orang lain, terutama kamar tuan muda, Su Hyuk. Yu Yeon sedikit terkejut, tapi dia memikirkan kondisi keluarganya. Jadi, dia tak langsung menolak cek itu. Setelah itu, dia keluar. Malam itu, Su Hyuk hendak datang ke kamarnya lagi. Sementara dia sedang berbaring sambil memperhatikan cek itu. Yu Yeon tahu, cek itu sangat berharga bagi keluarganya yang terlilit utang. Tapi hati kecilnya menolak. Kali ini, Su Hyuk mengetuk pintu kamarnya. "Aku tidak bisa tidur." Kali ini, Yu Yeon tak bisa membantunya. Tapi Su Hyuk tiba-tiba berkata, "Apa kau ingin berjalan-jalan denganku?" Yu Yeon sangat terkejut. Saat itu, dia mendengar suara kepala pelayan. Dia pun menarik Su Hyuk masuk ke kamarnya. Keduanya saling berhadapan. "Mengapa kita bersembunyi dari orang lain?" Yu Yeon menyuruhnya untuk tetap diam dan berkata, jika mereka ketahuan, dia akan dipecat. Lalu dia akan mendapat masalah. Tiba-tiba, kepala pelayan mengetuk pintu. Dia memanggil Yu Yeon untuk membantunya. Su Hyuk pun naik ke ranjang Yu Yeon untuk tidur. Saat Yu Yeon kembali, dia melihat Su Hyuk yang tertidur.
Dia merasa Su Hyuk terlihat imut saat tidur. Karena tak ingin mengganggunya, dia memilih untuk duduk di karpet dan tidur di situ. Di tengah malam, Su Hyuk terbangun. Dia melihat Yu Yeon tertidur. Sambil tersenyum, dia menggendongnya ke ranjang. Sementara itu, setelah berpikir berulang kali, Yu Yeon memutuskan untuk mengembalikan cek itu. Tapi dia tidak tahu bahwa pelayan yang melihat mereka malam itu sudah memberitahu Seo Hyun. Seo Hyun melihat cek di tangan Yu Yeon, lalu berkata, "Kau akan segera membutuhkannya." Lalu menyuruh pelayan itu untuk menceritakan semuanya pada Nyonya Yang. Mengetahui cucunya menyukai pelayan di rumahnya, Nyonya Yang sangat marah. Dia bahkan memukuli Yu Yeon. Episode kali ini berakhir di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.